Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Samarsa, inilah Berita TVmu selengkapnya. Pemirsa, dalam kondisi menurunnya nilai tukar rupiah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir berharap pemerintah memperhatikan perkembangan nilai tukar rupiah menjadi bagian yang serius. Bahkan Haidar juga yakin dan mendorong pemerintah agar mampu merekonstruksi ekonomi negara. Saat ini, kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk melebihi pada tahun 1998. Nilai tukar rupiah turun karena tingginya harga dolar yang mencapai Rp14.000. Hal ini berdampak buruk pada setiap komponen baik itu ekonomi makro maupun mikro. Melihat kondisi seperti ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir berharap pemerintah harus memperhatikan perkembangan nilai tukar rupiah agar menjadi bagian yang serius. Karena yang terjadi saat ini bisa menjadi pertanda dari persoalan-persoalan ekonomi yang perlu diperhitungkan agar Indonesia tetap bertahan dalam perekonomian yang baik. Kita ingin pemerintah memperhatikan betul perkembangan penurunan nilai tukar rupiah sebagai bagian yang serius, karena boleh jadi ini adalah pertanda dari persoalan-persoalan ekonomi yang perlu diperhitungkan betul agar Indonesia tetap bisa kuat dan tetap bisa bertahan di dalam kehidupan ekonomi yang sedang melanda bukan hanya Indonesia, sebenarnya juga dunia. Muhammadiyah selalu mendorong dan juga yakin pemerintah dapat menjalani rekonstruksi ekonomi negara di samping tugas pemerintah dalam politik dan kebudayaan. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kondisi perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk saat ini, di mana nilai tukar rupiah kian tergerus oleh dolar yang kini mencapai Rp14.000. Hal ini mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh bangsa, salah satunya dari mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Samsudin. Lantas seperti apa tanggapannya? Berikut penuturannya untuk Anda. Menurut Din Samsudin, perekonomian Indonesia tidak cukup kuat. Sehingga jika harga dolar lebih dari Rp12.000, dikhawatirkan akan mengguncang perekonomian negara. Din Samsudin juga mengatakan bahwa pemerintah masih percaya diri karena memiliki cadangan devisa meskipun di beberapa wilayah terdapat ancaman PHK. Ya, memang secara teoritis kata para ekonom itu menunjukkan bahwa fundament ekonomi kita tidak cukup kuat. Dan sebagaimana pada masa lampau, kalau sudah meluncur tinggi, apalagi melampaui batas 12.000, apalagi sekarang 14.000, itu tentu akan bisa menggoyahkan. Dan terutama biasa yang ditakuti itu adalah adanya rush perbankan. Nasabah menarik dananya sebanyak mungkin, kemudian terjadi kegoncangan gitu. Tapi saya mendengar penjelasan dari pemerintah, pemerintah cukup punya kepercayaan diri. Kemarin Pak Jokowi, kebetulan saya berada di sampingnya, setelah membuka Munas MUI di Surabaya, mengatakan kita masih punya cadangan devisa, punya dana ya, di pemerintah, termasuk pemerintah daerah ya. Yang mungkin isunya sekarang daya serapnya yang rendah, yang lemah ya, sehingga ya kita berharaplah tidak mengganggu, walaupun saya mendapat informasi di beberapa tempat gelagat dan gejala PHK itu juga sudah menganga. Nah, kalau itu terjadi mungkin nanti tidak mudah untuk diatasi ya, karena keluarga harus dihidupi. Kalau sampai keluarga ter-PHK tentu akan membawa dampak ya. Tim TVmu memberitakan. Setelah Muktamar Aisyah di Makassar, pimpinan pusat Aisyah menyelesaikan kelengkapan struktur kepemimpinan di tingkat pusat, yakni dengan majelis serta lembaganya. Kemudian September mendatang akan dilaksanakan rapat koordinasi terkait fokus program di setiap lembaga.
Pimpinan Pusat Aisyah tengah menyelesaikan kelengkapan struktur kepemimpinan di tingkat pusat dengan majelis dan lembaganya masing-masing setelah Muktamar 1 Abad Aisyah di Makassar. Oh ya, setelah Muktamar 1 Abad Aisyah di Makassar, kita sedang menyelesaikan kelengkapan struktur kepemimpinan di tingkat pusat dengan majelis dan lembaganya. Insya Allah awal September ini selesai. Pertengahan September selesai dengan seluruh kepengurusan di tingkat majelis dan lembaga, dan setelah itu kita ada rapat koordinasi untuk menetapkan fokus-fokus yang akan dilaksanakan di masing-masing majelis dan lembaga. Itu. Siti Nurjanah Johantini selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah terpilih menjelaskan, Aisyah tetap konsisten pada program Aisyah dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin hadir mengisi tausiah dalam prosesi tablik akbar pembekalan jamaah haji yang digelar PDM Karanganyar di halaman gedung Rumah Sakit PKU Karanganyar. Tablik akbar sebelum keberangkatan jamaah calon haji merupakan kegiatan rutin yang dilakukan PDM Karanganyar tiap tahunnya. Untuk tahun ini, jumlah calon jamaah haji Karanganyar mencapai 395. Dalam pengajian akbar tersebut, turut hadir Din Samsudin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, untuk memberikan tausiah. Selain itu, Juliat Mono, Bupati Karanganyar, juga hadir memberikan sambutan. Pengajian tidak hanya dihadiri oleh jamaah calon haji saja, melainkan masyarakat umum. Dalam tausiahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa haji mabrur tidak terletak pada gelar, sehingga diharapkan setelah pulang ke tanah air, jamaah calon haji dapat mengaplikasikan nilai haji di dalam kehidupan masyarakat. Muhammad Samsuri, Ketua PDM Kabupaten Karanganyar, mengatakan bahwa dalam hal ini PDM berperan untuk membekali calon jamaah haji. Bekal yang diberikan diantaranya adalah fikih haji, teknis pemberangkatan, serta bagaimana cara bertindak dan berperilaku di Arab Saudi, Mekah, dan Madinah. PDM punya KBIH Yam-Yam. KBIH Yam-Yam ini memberikan proses pembelajaran jamaah calon haji Kabupaten Karanganyar yang sudah berjalan hampir 1 tahun secara terus menerus. Ya. Jadi kita mengadakan pembimbingan itu, penjelasan itu tentang fikih haji, tentang teknis pemberangkatan, lalu bagaimana harus bertindak di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, juga bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Itu sudah kita lakukan terus-menerus. Nuni Faisal, UMS, memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Lebih dari 30.000 jamaah haji Indonesia sudah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah Al-Munawwarah. Selama 8 hari jamaah haji Indonesia bermukim di kota suci Madinah Al-Munawwarah sebelum diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah. Lebih dari 30.000 jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari 7 embarkasi di Indonesia sudah mendarat di Madinah. Jamaah haji Indonesia gelombang pertama langsung menuju Madinah, sedangkan untuk jamaah haji gelombang kedua mendarat di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Hingga Kamis 27 Agustus kemarin, 27.546 jamaah yang berasal dari 68 kelompok terbang sudah menempati berbagai pemondokan di kota Madinah. Kini jamaah sedang melakukan ibadah di Masjid Nabawi, dan sebagian lainnya mulai melakukan wisata rohani ke beberapa lokasi di kota suci itu. Pemerintah Indonesia menempatkan sebanyak 340 petugas haji di Madinah. Petugas haji melakukan penjemputan di bandara, pengantaran ke mahtab yang dituju serta melakukan pendistribusian makanan kepada jamaah. Selama berada di kota Madinah, jamaah haji Indonesia mendapatkan makanan sebanyak 2 kali, siang dan malam. Sedangkan untuk sarapan pagi, biasanya jamaah memanfaatkan pedagang musiman asal Indonesia yang membuka lapak di sisi mahtab. Dari catatan Siskohat Haji Indonesia, jamaah yang berasal dari embarkasi Medan tiba sebanyak 5 kloter dengan 1.883 jamaah. Embarkasi Batam 2 kloter dengan jumlah 865 jamaah. Embarkasi Padang 4 kloter dengan 1.780 jamaah. Kemudian embarkasi Pondok Gede Jakarta 8 kloter dengan 3.558 jamaah. Embarkasi Bekasi 11 kloter dengan 4.908 jamaah. Embarkasi Solo 15 kloter dengan 5.383 jamaah.
Embarkasi Surabaya 10 kloter dengan 5.382 jamaah. Embarkasi Ujung Pandang 5 kloter dengan 2.230 jamaah. Dan embarkasi Balikpapan 4 kloter dengan 1.428 jamaah. Jamaah haji kloter pertama dari 7 embarkasi sudah akan melanjutkan perjalanan dari Madinah menuju Mekah pada hari ini, Sabtu 29 Agustus 2015. Sementara itu, dari Media Center Haji Madinah diperoleh informasi jamaah yang meninggal dunia sudah mencapai 5 orang. Saiful Hadi, TVMU, memberitakan. Pemirsa, Ikatan Pelajar Muhammadiyah menggelar tasyakuran 54 tahun hari jadi IPM di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta. Acara ini ditenggarai berlangsung khidmat dan antusias. Di usianya yang ke-54 tahun, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM mengadakan tasyakuran guna mensyukuri suksesnya Muktamar Muhammadiyah dan Satu Abad Aisyah di Makassar. Selain itu, acara ini juga meluncurkan aplikasi Android IPM agar bisa diakses kader IPM di seluruh Indonesia. Selain itu, IPM juga melaunching Rumah Inspirasi. Acara tasyakuran ini dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Baru Haidar Nasir, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan sejumlah ketua dan kader Ortom-Ortom Muhammadiyah. Selain itu, IPM juga bekerja sama melakukan launching film Bait Surau bekerja sama dengan Sinergi Picture. Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pusat Khairul Huda mengharapkan di usianya yang ke-54 tahun, IPM memiliki basis yang kuat di sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi generasi unggulan berakhlak mulia. Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini sudah berumur lebih dari setengah abad. Harapan kami IPM memiliki basis di sekolah. Maka harapan saya sebagai Ketua Umum adalah bagaimana IPM kembali kepada basis, yaitu di sekolah-sekolah Muhammadiyah, bagaimana kemudian memberdayakan teman-teman di sekolah, bagaimana bermanfaat buat teman-teman sekolah, sesuai dengan cita-cita IPM, mewujudkan pelajar yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil. Dan itu apa yang kemudian kita lakukan selama ini adalah bagaimana kemudian memberdayakan teman-teman di pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan pelajar pada umumnya. Hal senada juga disampaikan Rio Basrikoto selaku anggota IPM mengharapkan pelajar Indonesia dapat berkontribusi untuk bangsa, baik di pendidikan, kemuhammadiyahan, hingga sektor-sektor kreatif. Harapan ke-54 tasyakuran IPM ini bagi saya ke depan para pelajar Indonesia untuk bisa memberikan kontribusi-kontribusi untuk bangsa ini, baik dalam pendidikan, dalam bermuhammadiyah juga. Jadi harapannya ini intinya ke depan para pelajar-pelajar bisa memikirkan bangsa ini dari mulai pendidikan. Acara yang dihadiri anggota IPM se-Jakarta, Depok, dan Bogor ini begitu meriah. Antusiasme pelajar ini tentu menjadi secercah harapan bagi Muhammadiyah dalam pengkaderan generasi unggulan yang akan berkiprah di Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, setelah ini akan kami sajikan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Untuk itu tetap bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memberikan penghargaan kepada tokoh nasional yang berjasa pada program UNESCO. Penyerahan piagam ini diberikan kepada para tokoh di 4 bidang, 2 diantaranya adalah bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka memperingati 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Komisi Nasional untuk UNESCO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan penyerahan penghargaan kepada tokoh nasional yang berjasa kepada program UNESCO. Penganugerahan penghargaan berupa piagam oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan kepada 14 orang tokoh nasional yang telah berjasa terhadap program-program UNESCO, antara lain di bidang pendidikan, kebudayaan, sains, dan komunikasi.
Kegiatan ini berlangsung di ruang sidang utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kita berikan pada Bapak-Bapak Ibu di hadapan kita semua ini somewhat overdue. Mereka sudah melakukan begitu banyak hal untuk UNESCO, untuk pendidikan dan kebudayaan, serta sains, dan hari ini kita sama-sama merayakan dan merasakan kiprah mereka selama ini. Sekali lagi selamat. Penerima penghargaan di bidang pendidikan yaitu Daud Yusuf, Koni R. Semiawan, dan Malik Fajar. Pada bidang sains yaitu Sangkot Marzuki, Indrawati Ganjar, dan Umar Anggara Jeni. Kemudian pada bidang kebudayaan yaitu Taufik Ismail, Edi Sediawati, Haryono Haryo Guritno, dan Taufik Abdullah. Sedangkan pada bidang komunikasi yaitu Bagir Manan, Herawati Diah, Jakob Utama, dan Ingwardiman Joyonegoro. Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan berbagai tarian daerah yang dibawakan oleh Sekolah Inklusi Garuda Cendekia. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Tokoh Muhammadiyah Malik Fajar mengaku terkejut jika dirinya mendapat penghargaan dari UNESCO. Penghargaan tersebut diperolehnya berkat andilnya mengikuti program pendidikan yang digagas UNESCO sejak tahun 1959 yang diwujudkan dalam perguruan tinggi Muhammadiyah. Salah satu tokoh nasional yang mendapatkan penghargaan dari UNESCO adalah Malik Fajar, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 yang juga salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ia mengaku terkejut dan tidak terfikir akan mendapatkan penghargaan tersebut. Wah, saya itu malah enggak terkejut juga karena saya tidak pernah berpikir yang macam-macam ya, yang semacam penghargaan macam-macam. Pihak UNESCO yang tahu, tapi saya mengikuti kegiatan UNESCO, kegiatan pendidikan kan mulai tahun 59 ya. Jadi UNESCO kan programnya pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Nah, saya sudah mulai 59 bergelut di bidang itu dan bukan sekedar bicara tapi juga melakukan langkah-langkah yang konkret lah ya, terutama diwujudkan di perguruan Muhammadiyah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan, Malik Fajar adalah tokoh nasional Muhammadiyah yang banyak mengembangkan pendidikan, yang selalu konsen pada nilai-nilai kemanusiaan dan pengembangan sumber daya manusia yang semakin cerah. Siti Nurjanah Johantini juga merasa bangga pada penghargaan yang diraih oleh tokoh nasional khususnya Muhammadiyah. Ini menjadi teladan bagi penerus bangsa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Aisyah saat ini merasakan ada kebanggaan yang luar biasa karena ada tokoh-tokoh besar yang beliau-beliau ini adalah tokoh bangsa di bidang pendidikan, kebudayaan, dan informasi. Ini menjadi teladan bagi yang muda, terutama bagi generasi Muhammadiyah Aisyah. Kami menyampaikan rasa syukur dan bahagia kepada tokoh teladan kita, tokoh nasional kita, Bapak Profesor Dr. Malik Fajar, yang telah baru saja mendapatkan award dari UNESCO atas pengabdian dan jasanya memajukan pendidikan dan bangsa, khususnya pengakuan internasional oleh UNESCO. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Indonesia terpilih menjadi anggota Komisi Pendidikan Dunia.
Keputusan ini merupakan hasil konferensi tingkat tinggi pendidikan dunia di Oslo, Norwegia pekan lalu. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam Komisi Pendidikan ini, Indonesia akan bergabung dengan anggota lainnya seperti Malawi, Norwegia, Chili, dan Dirjen UNESCO. Indonesia menjadi negara satu-satunya dari Asia yang masuk dalam Global Commission on Education Financing. Komisi ini diketuai mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown. Tugas Komisi Pendidikan Dunia ini, sambung Anies, memang tidaklah mudah. Pihaknya masih terus menggelar proses diskusi untuk menggulirkan program-programnya. Yang pasti, lanjut Anies, program komisi dibuat demi menjadikan pendidikan sebagai agenda utama pembangunan 15 tahun ke depan. Anies menambahkan, UNESCO juga akan menggandeng Indonesia dalam membangun pendidikan dunia. Upaya ini dilakukan karena pendidikan merupakan agenda utama pembangunan dunia. Tim TVMU memberitakan. Untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi untuk daerah tertinggal, pemerintah Republik Indonesia menjalin kerjasama dengan negara sahabat, yang diantaranya Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. Terselenggaranya kerjasama Indonesia bersama negara sahabat yakni Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina yang dikemas dalam program Working Group Meeting and Related Activities ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan sosial ekonomi di antara kawasan negara-negara peserta kerjasama tersebut. Untuk Indonesia, kawasan yang masuk dalam kerjasama ini setidaknya ada 15 provinsi yang diantaranya terdapat di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Kementerian Koperasi dan UKM Melia Sembiring mengatakan, dalam implementasi rencana strategis kerjasama ini, ada 4 pilar diantaranya meningkatkan konektivitas dalam kerjasama tersebut. Ini menyangkut 4 pilar itu pangan. Pangan itu masuk agribisnis, lalu connectivity, artinya kayak perhubungan gitu ya. Perhubungan itu ada transport, ada trade dan investment, ada power infrastruktur cluster, ada ICT. Ini yang masuk dalam connectivity. Lalu yang ketiga turis, keempat baru lingkungan. Acara ini terbagi dalam bentuk 3 kegiatan seperti SMED Working Group Meeting, Creative Expo, dan Business Matching. Dengan adanya acara ini, pemerintah ingin produk-produk UKM yang ada di Indonesia Timur mampu terkomunikasikan di negara-negara yang tergabung kerjasama tersebut. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing tidak berdampak terhadap usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal ini dikarenakan karena produk-produk UMKM tidak semuanya menggunakan bahan baku impor. Pelemahan rupiah berdampak ke semua sektor, namun ternyata usaha kecil menengah belum berdampak signifikan atas pelemahan rupiah itu. Berdasarkan informasi dari Menteri Koperasi dan UKM Agen Puspayoga menjelaskan, pelemahan rupiah tidak berdampak bagi pelaku koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena tidak semua produk UKM berbahan baku impor, melainkan bahan dasarnya mayoritas produk lokal. Sedangkan di beberapa titik produk UKM yang bahan baku impor tentu terkena dampak yang cukup besar dari pelemahan rupiah ini. Namun, saat dikonfirmasi ke Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM Kementerian Koperasi dan UKM Melia Sembiring, menjelaskan bahwa dari kementerian belum bisa menjawab berapa persentase kerugian UKM akibat pelemahan rupiah. Karena masih dalam proses penyebaran kuesioner ke masyarakat untuk mengetahui angka pasti UKM yang terkena imbas pelemahan rupiah ini. Komponen yang dia menggunakan bahan baku impor seperti kedelai itu pasti akan ada dampaknya. Bagi dia yang komoditasnya itu substitusi impor gitu, itu bisa juga kayak misalnya apel. Apel itu kan kalau dari luar negeri mahal, apel Malang kan bisa menjadi pilihan. Jadi itu yang kita harapkan untuk dikembangkan kan gitu. Jadi produk-produk yang berdasar mempunyai bahan baku dalam negeri itu yang kita ekspor. Berdasarkan target. Iya, ini yang kalau mau angkanya berapa tadi, ini kita lagi bikin. Saat ini, UKM yang terkena imbas yang cukup besar, para pengusaha tempe, tahu, dan makanan berbahan dasar kedelai impor.
Saat ini Indonesia masih impor kedelai karena hasil kedelai nasional belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi kedelai masyarakat Indonesia yang begitu besar. Untuk itulah, diharapkan pemerintah mampu meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dengan teknologi yang lebih modern. Arina Nurrohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi menarik akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMO. Jika pemirsa sedang berada di Yogyakarta atau bahkan ingin berlibur ke daerah istimewa tersebut, terdapat satu destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi. Ini yang berada di Yogyakarta bagian barat, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo, yaitu objek wisata baru yaitu Taman Sungai Mudal yang memiliki keindahan alam unik dan eksotis yang wajib pemirsa kunjungi. Seperti apa keindahannya? Berikut liputan kami untuk Anda.